Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Pagi hari, ini hari Sabtu. Tadi malam, tengah malam sudah ditutup bursa transfer di Liga Inggris secara keseluruhan. Manchester United juga sudah selesai dengan kegiatan transfernya. Gua pikir pergerakan terakhir dari Manchester United adalah dipinjamkannya Mason Greenwood ke Getafe. Ya, menurut gue ini cukup menarik bagaimana Mason Greenwood yang tentu saja ada kasusnya. Lalu yang lebih menarik menurut gue adalah bagaimana dia dari sisi teknis pemain ya, sudah sekian tahun tidak ikut latihan, tidak berkompetisi di level tertinggi. Ini cukup menarik. Nah, kali ini gue ingin merekap kegiatan di bursa transfer musim panas tahun ini Manchester United yang menurut gue menunjukkan memang proses ini masih terus berlangsung di klub ini. Manchester United mendatangkan banyak pemain, melepas banyak pemain juga. Selain itu banyak posisi-posisi kunci yang juga dirubah di bursa transfer kali ini. Manchester United mendatangkan Mason Mount, lalu setelahnya ada Andre Onana. Dua pemain ini didatangkan untuk menurut gua menggantikan, selain ada posisi penjaga gawang yang sangat krusial, sistem yang berubah juga di mana penjaga gawang akan lebih terlibat dalam build up serangan. Lalu juga Mason Mount membuat Manchester United atau Erik ten Hag bisa lebih leluasa dalam membuat pergantian formasi di sana. Sangat krusial menurut gue kedatangan dua pemain ini. Memang masih belum berkembang, terutama Mason Mount, tapi menurut gue esensinya tuh merubah sesuatu yang cukup besar loh sebenarnya di Manchester United berupa formasi. Lalu ada Rasmus Højlund juga yang didatangkan. Nah, untuk Rasmus Højlund ini bukan pilihan pertama, bukan seperti yang gue harapkan, tapi memang situasinya untuk posisi lini depan sulit bagi Manchester United. Tapi Erik ten Hag dan juga tim analisanya memutuskan Manchester United mengejar Rasmus Højlund. Sempat agak tarik ulur prosesnya sebelum akhirnya bisa didatangkan dengan harga yang cukup mahal. Dan bahkan Rasmus Højlund ini menjadi untuk Manchester United pemain yang paling mahal didatangkan di musim panas kali ini, dengan kalau gue lihat dari Transfermarkt ya, harganya tuh 75 juta euro untuk pemain yang masih berusia 20 tahun. Ini juga penting menurut gue, masih 20 tahun. Harapan sih harus betul-betul diatur, karena jelas 20 tahun proyeksinya adalah jangka menengah sampai jangka panjang. Apa yang terjadi di jangka pendek menurut gue jangan langsung dijudge ya, jangan langsung diberikan penilaian, apalagi diberikan beban. Baik itu nanti kalau seandainya belum bisa mencetak gol seperti yang diharapkan, atau justru kebalikannya, bisa saja dia langsung bisa nyetel. Nah, konsistensi dan perkembangan ini penting bagi pemain muda, sehingga sekali lagi, walaupun seandainya dia bisa mencetak gol cukup banyak ya, jangan langsung diharapkan musim-musim selanjutnya. Tentu saja gue ingin seperti itu, tapi berbeda lah dengan pemain yang mungkin yang sudah jadi ya, karena dia di tim sebelumnya di Atalanta juga bukan pilihan utama. Di tim nasional Denmark juga ups and down-nya cukup sering dari Rasmus Højlund. Lalu Manchester United mendatangkan bek kiri karena ya situasi dengan Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia. Mungkin ini sesuatu yang tidak diperkirakan atau bahkan diprediksi, tapi harus dipersiapkan ternyata. Bagaimana manajemen Manchester United dengan cepat ya mencari ganti, dan gantinya pun juga menurut gue ada tantangannya, di mana Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw kan akan kembali nih. Jadi Manchester United mencari yang jangka pendek. Ada Marco Correa, ada Nicolas Tagliafico, tapi yang didatangkan adalah Sergio Reguilon. Secara teknis pemain ini pemain bagus, dia memperkuat tim-tim yang punya nama besar ya sebelumnya. Tapi konsistensi itu menurut gue yang menjadi mungkin sesuatu yang agak mengganjal. Walaupun demikian gue juga berpikir keperluan utama dari mendatangkan Sergio Reguilon ini adalah backup. Manchester United punya dua pemain di satu posisi paling tidak selama Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia ini cedera.
Diogo Dalot yang nampaknya masih akan diplot sebagai back kiri, ini ada backupnya karena pemain muda lainnya nanti gua akan bahas ya, pemain-pemain yang dilepas. Alvaro Fernandes ini kan dipinjamkan. Lalu posisi penjaga gawang juga ada perubahan di sana, di mana selain ini cukup radikal menurut gua perubahan di sektor penjaga gawang, di mana yang dilepas Dean Henderson, lalu juga David De Gea, dua pemain yang di musim-musim sebelumnya menjadi bahan diskusi oleh fans Manchester United. Artinya bahkan siapa yang menjadi tim utama ya kan dan lain-lain, tapi ternyata dua pemain ini dilepas dengan alasan yang menurut gua berbeda dan didatangkanlah dua pemain baru di posisi penjaga gawang. Posisi yang menurut gue sangat vital di permainan sepak bola, walaupun hanya ada satu kiper, tapi ini sangat krusial. Dan di sepak bola modern tidak hanya mengandalkan satu saja, tapi bagaimana unit penjaga gawang, grup sebagai grup, bagaimana mereka berlatih bersama dan lain-lain, meningkatkan kapasitas, kualitas secara bersama-sama di lapangan latihan, juga di permainan bisa menyatu dengan pemain-pemain lain di atas lapangan. Dan didatangkanlah Altay Bayindir dengan harga yang menurut gua make sense, 5 juta euro menurut Transfermarkt. Lalu Johnny Evans juga dipermanenkan dari Leicester. Ini tentu saja terkait situasi di lini belakang Manchester United, di mana ya ada pemain-pemain yang dilepas seperti kayak Teden Mengi, Axel Tuanzebe, Phil Jones juga dilepas. Yang menarik adalah bagaimana seorang Eric Bailly, ini gue tidak melihat di daftarnya, tapi nampaknya tidak masuk ke skema Erik ten Hag jelas. Dan berbicara tentang back tengah, drama Maguire di mana situasinya hampir lepas, tapi ternyata ada hal yang menggagalkan, yaitu adalah kesepakatan personal. Gue sering katakan untuk melepas atau menjual Harry Maguire ini tantangannya paling tidak ada dua, yaitu adalah kesepakatan harga transfer karena tidak akan dilepas secara murah oleh Manchester United. Artinya gap dari Manchester United mendatangkan 80 juta ini kan berusaha untuk diperkecil. Kemarin hampir ke West Ham dengan harga 30 juta. Lalu faktor nomor 2 adalah kesepakatan personal, karena apa yang didapat di Manchester United terutama gaji ya, ini kan cukup tinggi. Dan ternyata inilah yang menurut gue kesepakatan personal inilah yang menggagalkan. Walaupun Manchester United ingin membayar sekian persen dari gaji Harry Maguire, tapi gua nggak tahu ada kesepakatan apa, ada pembicaraan apa antara Harry Maguire dan juga Erik ten Hag. Mungkin dia ingin membuktikan, mungkin juga ada hal yang ingin dirubah oleh Erik ten Hag. Mudah-mudahan, kalau menurut gue dengan situasi yang saat ini dia gagal keluar dari Manchester United, mungkin ini pengharapan sebagian besar dari fans, tapi tidak terjadi. Yang gue harapkan karena dia tetap stay adalah ya dia semoga bisa berkembang sehingga kontribusinya bisa lebih bagus dibanding musim-musim sebelumnya. Erik ten Hag sudah mencopot ban kapten dari Harry Maguire dan juga posisinya bukan lagi pilihan utama, bahkan pilihan keempat ya dari daftar back tengah. Ini perubahan yang sangat besar juga, yang sangat radikal juga ya, terutama untuk sang pemain kaitannya dengan posisi back tengah. Lalu ya yang terakhir yang didatangkan adalah Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat didatangkan terakhir, diumumkan terakhir juga. Prosesnya sangat berbelit-belit, hampir 3 bulan ya, dari bulan Juni. Sangat luar biasa, pemain ini sangat sabar. Dia hanya ingin bergabung di Manchester United, itu yang disebutkan klub impiannya. Manchester United kesulitan mendatangkan Sofyan Amrabat karena financial fair play. Fiorentina sudah tahu dan juga sudah ingin melepas sang pemain, lalu dicarilah kesepakatan dan akhirnya alhamdulillah bisa dicapai di saat-saat akhir, di hari akhir, di bawah 24 jam terakhir. Dan pemain ini sudah resmi menjadi pemain Manchester United dengan status pinjaman dengan opsi beli, dengan sistem yang menurut gue juga sangat cerdas, di mana nilai totalnya 35 juta tetap, tapi dibagi ya biaya peminjaman 10 juta, transfer nanti kalau iya 20 juta plus 5 juta erons. Selain pemain-pemain yang didatangkan, ada juga pemain-pemain yang dilepas ya. Dean Henderson tadi gue sudah bahas, lalu Anthony Elanga juga dilepas, Fred, Matej Kovar, Alex Telles, Zidane Iqbal, Teden Mengi, Brandon Williams, Alvaro Fernandes, Mason Greenwood. Lalu pemain senior David De Gea, Phil Jones, Marcel Sabitzer, Wout Weghorst tidak diperpanjang.
dari masa peminjamannya. Ya, jadi kalau gue lihat yang dilepas, ada pemain-pemain senior masih dilepas, artinya proses perubahan ini masih terus berlangsung. Cukup banyak ya, bahkan sangat banyak perubahan ini yang terjadi karena Manchester United praktis mendatangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain luar biasa. Dengan proyeksi menurut gue ya, ini langsung tim utama semua nih ya. Rasmus Højlund, Mason Mount, Andre Onana, Sofyan Amrabat, Bayindir, Johnny Evans, dan juga Sergio Reguilon. Dan untuk melepas tadi pemain senior, Fred di lini tengah, lalu juga penjaga gawang Dean Henderson, David De Gea, ini perubahan yang menurut gue juga sangat besar. Artinya Manchester United nampaknya fokusnya ada di 2 posisi, yaitu adalah lini tengah dan juga posisi kiper. Lalu yang dilepas juga banyak pemain muda ini ya, Elanga, Matej Kovar, Zidane Iqbal, Teden Mengi, Alvaro Fernandes. Ya, gua menilai dilepas. Lalu juga ada, gua lupa tuh, ada satu pemain yang dilepas ke FC Groningen juga. Ini gua menilai sih ya, Manchester United atau Erik ten Hag tidak sembarangan dalam memberikan kepercayaan kepada pemain muda. Fokusnya adalah bagaimana bisa memberikan kemenangan, bukan hanya memenuhi dahaga terutama bagi fans yang ingin melihat pemain muda bermain. Tidak seperti itu ya, tapi bagaimana ya dia harus bisa pasti berkembang ya. Charlie Savage juga dilepas di sana. Lalu ada pemain Noam Emran itu juga dilepas, pemain muda ya, karena mungkin Erik ten Hag melihat pemain ini tidak se-hype mungkin ya di lapangan latihan, konsistensi dan juga perkembangannya mungkin kurang cepat. Di sini gue melihat ada standar kualitas yang naik nih dari Erik ten Hag. Tidak sembarangan pemain muda diberikan kesempatan, hanya pemain muda yang betul-betul dilihat punya kapasitas memberikan performa yang bagus ya, dan juga kemenangan kepada tim. Kobbie Mainoo kabarnya akan masuk ke tim utama. Hannibal Mejbri pun juga demikian. Alejandro Garnacho sudah musim lalu. Jadi betul-betul sangat terbatas sekali. Erik ten Hag sadar betul di persaingan yang sangat keras di Premier League dan juga di Eropa dibutuhkan pemain yang siap, baik itu secara teknis maupun non teknis, artinya psikis, mental ya. Dan pemain muda banyak yang tidak memenuhi kategori tersebut. Ini dilihat juga dari tim-tim yang mengingini pemain-pemain tersebut, bukan tim-tim yang besar-besar banget. Lalu pemain senior, ya David De Gea merupakan pemain senior, Fred juga demikian. Perubahan yang terjadi menurut gue bukan hanya di atas lapangan tapi juga di dressing room, dan ini penting bagaimana untuk terus dijaga keseimbangannya. Manchester United juga mengganti kapten kan musim ini secara resmi, Bruno Fernandes ya, dengan pergantian-pergantian yang menurut gue sangat radikal, sangat besar ini. Semoga Manchester United bisa lebih bagus tentu saja musim ini, tapi ada kekhawatiran dari sisi adaptasi, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif, karena dari pemain-pemain yang didatangkan tidak semua ikut pre-season ya kan. Andre Onana, Mason Mount terlibat banyak di pre-season, tapi selebihnya ini kan tidak. Dan menurut gue ya ini kekhawatiran gue. Sambil musim berjalan mereka juga harus terus beradaptasi. Mudah-mudahan bisa cepat ya. Ini butuh bantuan dari banyak pihak tentu saja. Dan yang menarik sebelum gue akhiri video ini adalah bagaimana Scott McTominay dan juga Donny van de Beek. Ini menarik karena dua pemain ini, terutama Donny van de Beek ya, dikabarkan akan dilepas oleh Erik ten Hag. Disebutkan sudah tidak 100% pikirannya berada di Manchester United, tapi akhirnya tetap stay. Nah ini gimana nih, lini tengah akan sangat gemuk. Tapi ya kita lihat apakah dia akan mendapatkan kesempatan yang diinginkan atau seperti apa solusinya, karena ini tidak seperti yang diperkirakan atau bahkan direncanakan. Kalau Scott McTominay mungkin lebih lunak ya, tapi kalau Donny van de Beek nih menurut gue yang ya sangat menarik, di mana musim lalu dia sempat ingin comeback tapi terkendala cedera ya kan. Dan ya musim ini dia ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, namun gagal keluar dari Manchester United. Dan secara keseluruhan
eh gue bagaimana menilai proses transfer yang dilakukan oleh Manchester United di musim panas ini. Gue menilai bukan hanya mendatangkan pemain, tapi juga melepas ya. Mungkin gue bisa nilai secara keseluruhan 7. Kenapa 7? Dari sisi positifnya, ya Manchester United mendatangkan pemain di pos-pos penting dan juga dalam tanda kutip melepas pemain senior yang memang kontribusinya, grafiknya katakanlah demikian, dianggap sudah mulai menurun. Dan melepas itu kan juga punya tantangan menurut gua. Tapi tidak berhasil secara 100% ya. Ada Fred, David De Gea, tapi pemain seperti Harry Maguire dan juga Donny van de Beek yang terakhir kan juga gagal ya jadi itu ada poin minus di sana. Dan bagaimana dengan mendatangkan pemain? Manchester United berhasil mendatangkan pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag ya di banyak posisi. Andre Onana poinnya menurut gua luar biasa, itu proses penggantian di penjaga gawang. Altay Bayindir pun juga demikian. Lalu Sofyan Amrabat, kredit bagi manajemen Manchester United. Mason Mount pun juga demikian ya, walaupun masih belum berkembang, tapi gua melihat bagaimana proses mendatangkannya. Di sisi lain gua melihat siapa lagi ya yang Mason Mount, Andre Onana, Sofyan Amrabat tadi gue sudah bahas. Ya Johnny Evans didatangkan, menurut gue ya ini langkah cerdik juga dari manajemen, dimana sebagai backup lini belakang, karena kompetisi akan semakin ketat, pemain Manchester United rawan absen di sana. Sofyan Amrabat nih salah satu poin tertinggi juga, dimana lini tengah menjadi lini yang cukup banyak dioperasikan oleh Manchester United, tapi sedikit minus ada 2 hal. Nomor 1 adalah Rasmus Højlund. Kenapa Rasmus Højlund menurut gue agak sedikit minus? Karena ya dia bukan pilihan pertama yang diinginkan ya, karena sering disebutkan adalah Harry Kane. Tapi bagaimana Manchester United akhirnya bergerak cepat, itu juga sisi plusnya untuk mendatangkan ganti dari Harry Kane. Dan poin minus lainnya adalah menurut gue proses yang terlalu lama, karena disebutkan di awal gue sebenarnya ingin pemain Manchester United ini datang seawal mungkin di Old Trafford. Syukur-syukur sebagian besar bisa ikut pre-season, tapi nampaknya ini tidak terjadi ya kan. Praktis kalau dari nama-nama yang sudah datang nih hanya Andre Onana dan juga Mason Mount plus Johnny Evans yang ikut di pre-season. Lainnya ya sambil berjalan ini, nanti ini ada kekhawatiran di sana. Tapi overall ya oke levelnya kalau menurut gue. Kegiatan transfer di Manchester United kali ini gue kasih nilai 7. Sekarang dengan segalanya yang sudah terjadi, mudah-mudahan proses ini bisa terus berlangsung dengan lancar, diiringi juga dengan prestasi, karena progres itu juga harus dilihat di papan klasemen dan lain-lain. Tapi ya harus terus diatur pengharapan dan juga ekspektasinya, karena tidak seperti bermain game ketika banyak perubahan yang terjadi, pemain datang, pemain pergi, lalu bisa langsung meningkatkan. Tidak demikian, karena ini perubahan ini kan juga ada konsekuensinya yang kadang tidak dilihat di belakang layar. Kurang lebih demikian bagaimana mood Sobat Football United kegiatan Manchester United di bursa transfer musim panas kali ini. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya penutupan gue apa ya? Ya karena ada beberapa komentar mengatakan kalau sudah seperti ini maka Erik ten Hag harus juara, Erik ten Hag harus dapat piala dan lain-lain. Mungkin lihat Pep Guardiola ya di Manchester City, dengan perubahan yang konstan dilakukan di awal-awal dia datang, baru musim keberapa dia dapat ya kan. Karena proses itu tetap harus dilakukan, tapi tetap harus dengan progres. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.